Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan teman-teman sahabat semua, pecinta dakwah, mari kita ikuti tausiah-tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustazah. Apa yang baik mari kita ambil, dan yang buruk mari kita buang. Oke teman-teman, yuk kita ikuti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang sirah nabawi, setidaknya sampai kepada hijrah saja. Kalau sampai meninggal tentu panjang dia, karena Muharram itu adalah tahun baru Hijriah, tahun dimana tanggal 1 Hijriah. Nah ini kan Zulhijjah, betul ya? Betul nggak sih? Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan depan Muharram. Masih ingat kemarin? Muharram itu salah satu bulan haram. Muharram itu nanti kita memperingati tahun baru Islam. Jadi sebenarnya penanggalan dulu kita ikut penanggalan Masehi. Dulu kita ikut penanggalan Masehi. Lama-kelamaan Islam punya tanggal sendiri untuk menentukan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, menentukan tanggal 1 Muharram ini pada masanya para sahabat itu begaduh. Mereka itu sampai berdebat. Gimana kalau 1 Muharram itu ditentukan dengan kelahiran Nabi aja? Lalu sahabat bilang, jangan, nanti orang mengkultuskan Nabi. Ada yang bilang, gimana kalau 1 Muharram dijatuhkan saat Nabi diangkat menjadi Nabi saja? Jangan, nanti orang mengkultuskan Nabi. Paham sampai sini? Jadi pada masa dahulu itu hati-hati, jangan sampai mengkultuskan baginda Nabi. Makanya sekarang di Mekah, di belakang rumah, di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ada pustaka yang berwarna kuning yang dijadikan sebagai pustaka. Dulu adalah rumahnya Rasulullah. Dulu Rasulullah itu kalau mau jalan kaki pergi ke Masjidil Haram, itu setentang dengan pintu daripada rumah Nabi itu namanya pintu Babus Salam, dekat orang Sa'i. Ibu-ibu pasti tahu pintu itu, cuma tidak tahu namanya. Orang Sa'i kalau mau ke toilet lewat pintu Babus Salam. Di seberangnya rumah Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau pergi ke masjid, dia selalu lewat pintu itu. Nah akhirnya orang Arab atau pemerintah mengambil keputusan bahwa pintu itu ditutup untuk jalan masuk, dibuka untuk jalan keluar. Karena kalau pintu itu dibuka, nanti semua orang pengen ke Masjidil Haram lewat pintu itu mengkultuskan baginda Nabi. Paham? Di sekarang pintu Babus Salam itu cuman pintu keluar, dia tidak bisa dijadikan pintu masuk. Padahal pada masanya itu pintu masuknya Nabi ketika berangkat ketika berangkat ke masjid. Ya kalau seandainya orang tahu dan itu dibuka, berserak-seraklah orang di pintu itu, pengen persis kayak gaya Nabi. Jadi 1 Muharram ini ada yang menyatakan tanggal 1 saat Nabi aja diangkat menjadi Rasul. Jangan, nanti mengkultuskan. Kalau gitu saat Rasulullah lahir, jangan, nanti mengkultuskan. Ya udah, gimana saat terjadinya peristiwa hijrah, yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena itu momentum di mana umat Islam menang. Bayangkan 13 tahun dakwah di Mekah nggak sukses, 3 balik tahun tuh lah tamat SMU, lah tamat SMP, ya kan, nggak sukses. Pindah di kota Madinah baru 1 tahun dakwah sukses. Makanya diambil keputusan 1 Muharram dikenal dengan tahun baru hijrah, karena itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan 1 Muharram adalah hari di mana Rasulullah pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Itu maksudnya. Sampai sini paham? Nah, yuk kita balik dulu ya. Ini kita balik dulu untuk belajar daripada kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan di mana? Di Mekah. Lalu kemudian meninggalnya di mana? Di Madinah. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah, dan semua ulama sejarah sepakat tadi yang saya sebutkan. Tempat Rasulullah dilahirkan masih bisa dilihat sampai sekarang, yaitu di belakang pintu Babus Salam,
di belakang tempat Rasulullah dilahirkan sekarang dijadikan Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, yaitu pustakanya kota Mekah. Di samping pustaka itu sekarang ada bangunan yang cukup yang sedang-sedang, tidak terlalu besar. Itu yang sekarang dipagar di situ adalah muara air Zam-Zam. Maka nanti yang pergi umroh dari HCI dilihat muara air Zam-Zam itu. Pokoknya minta antarkan ke rumah Rasulullah, belok ke kiri sedikit, lihatlah air Zam-Zam. Cuma memang masih banyak yang syirik ya. Orang-orang dari berbagai belahan negara kain kafannya dicuci di situ. Nah, memang ibu akan lihat nanti ya, tapi janganlah digosipin orang. Oh, itu yang dibilang ustazah, jangan. Simpan dalam hati aja. Memang bajunya dicucinya di situ, kain kafannya dicucinya di situ. Pas di samping rumah Rasulullah. Tidak ada bedanya. Ini rumah Rasulullah, itu tempat air Zam-Zam. Cuma orang kadang lewat-lewat aja. Dia di kerangkeng tapi bisa masuk kok. Cuma di dalam itu nanti ya kayak gitulah. Ada orang-orang yang cuci kain kafan, dibawanya kain kafannya. Janganlah ibu tanya kain kafan tuh, jangan. Ya, dibawanya kain kafannya, dicucinya di situ. Yang dia minum, yang menangis-nangis di situ. Nah, ya jadi kita cukup sekedar tahu saja. Tapi yang jelas bisa langsung minum airnya di situ, bisa bawa pulang. Dulu kan Zam-Zam tuh depan Ka'bah. Tapi menghalangi orang yang tawaf, dibuat alirannya di belakang dekat samping rumah Rasulullah. Tidak ada bedanya. Tidak ada pembatasnya. Maksudnya langsung gitu, cuma dari sini ke parkiran mobil itu aja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, disitulah tempat Rasulullah dilahirkan. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, tentu beliau bukan jadi Rasul, belum ya. Karena jadi Rasul usia 40 tahun. Waktu Rasulullah dilahirkan itu Abdullah sudah tidak ada. Jadi kalau orang dulu itu Kak Leni, ini manggaleh jauh berjalan kaki. Jadi mereka itu kalau jualan dulu berjalan kaki jauh. Jadi kalau Bu Rita melepas suaminya berdagang, jangan harap pulang lagi Bu. Jadi pergi berdagang, kenapa jauh Bu? Karena pembeli tidak ada, manusia nggak ada. Jadi harus jalan jauh untuk mencari pembeli. Kita jual lontong depan rumah orang yang datang, betul? Nah, ini jalan. Jadi kalau udah pergi berdagang, jangan harapkan kembali lagi. Jadi lillahi ta'ala, sama kayak orang haji zaman dulu, pergi haji, naik bis, naik kapal, jangan harap balik lagi mak tuh kan gitu. Nah, akhirnya Abdullah pergi berdagang, lalu kemudian belum sempat pulang berdagang, Siti Aminah hamil. Lalu kemudian hamil tanpa bantuan dan bimbingan suami. Jadi Siti Aminah nggak pakai baper kayak ibu-ibu kalau lagi hamil. Nggak ada suaminya. Ketika lahiran tidak ada suaminya juga. Bayangkan lahiran suami nggak ada. Ibu lahiran suami main handphone aja Ibu Arya. Main handphone kau, aku sakitnya. Tidak ada suami ya Allah. Dan saat itu Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah saat daripada menantunya itu lahiran, dalam riwayat yang sangat sahih dia lihat cahaya di atas rumah baginda Nabi yang kita lihat sekarang. Ya, dia lihat cahaya. Ternyata yaitu menantunya macam lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamil nggak ada suami. Waktu lahiran nggak ditemani suami. Waktu lahir air susu tak banyak. Coba ibu di posisinya gimana itu? Waktu lahir air susu tidak banyak. Hidup susah. Abdul Muthalib itu pedagang. Jadi kakeknya Rasulullah itu juga sering sekali berdagang. Bahkan dalam perdagangan menuju Yordan, beliau itu menyatakan bertiga pergi bersahabat dan ada seseorang yang mengatakan akan lahir dari antara kalian nanti orang yang bernama Muhammad. Dulu nama Muhammad nggak ada di kota Mekah. Salah satu cucu yang lahir dari tiga kalian kasihlah nama Muhammad. Jadi awal nama Muhammad dari Abdul Muthalib. Oke, lahir. Air susu nggak ada. Lalu kemudian air susu nggak ada. Ada wanita-wanita yang bekerja di kota Taif. Nah nanti ibu kalau umroh seandainya pergi ke Taif, ibu bayangkanlah cerita saya ini. Jangan ingat muka saya pula, ingat ceritanya. Dari Taif dulu itu ada pekerjaan-pekerjaan di mana pekerjaan itu wanita-wanita itu menjajakan air susunya. Ibu susu, jasa susu. Lai paham kau? Mereka berjalanlah 100 orang wanita, suami istri
jalan dari kota Mekah menggunakan unta, dari kota Taif ke kota Madinah. Ibaratnya dari sini ke Rantau Berangin lah berjalan kaki. Lai talo. Tadi aja sakit lutut. Jalan itu jalan kaki. Dari kota Taif berjalan kaki ke kota Mekah. Taif dan Mekah itu dia negeri itu kayak mangkok. Taif itu di puncak, makanya Taif itu dingin. Sementara Mekah itu di dasar, di bawah, dan Ka'bah itu paling bawah. Jadi kalau ibu cuaca panas di Mekah, ibu pergi ke Taif itu kayak bukit tinggi, dia dingin. Bayangkan mereka jalan kaki naik turun gunung sampailah ke kota Mekah. Kenapa mereka ke Mekah menjual air susunya? Karena cari orang gitu loh. Nah sekarang kita jualan online di rumah aja. Orang nyari kita di rumah saja ya kan. Baru nengok muka ustaz aja madu ya. Sekarang tuh ngeluh juga lagi tuh. Dulu orang berjalan kaki bu. Ibu ngetawain saya pula siang ini ya. Viral ya. Oke. Nah apa? Oh udah sampai ya. Oke baik. Ya jadi berjalan kaki. Kenapa dari Mekah, dari Taif berjalan kaki sampai ke kota Mekah? Karena mencari orang yang mau jualan, yang mau membeli air susu itu. Lalu kemudian nyampe di kota Mekah, ketemulah Siti Aminah dengan Halimatus Sa'diyah. Ini kalau cerita kita tidak selesai, kita sambung tahun depan Muharram ya. Enggak. Ketemulah di kota Mekah. Siti Aminah dengan sedih. Coba ya, dengan sedih mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah, "Ya Halimah, tolong susui anakku Ahmad." Namanya Muhammad. Pada masanya suka dipanggil Ahmad. Apa kata Halimatus Sa'diyah? "Saya air susu sudah kering. Karena sudah capek berjalan dari Taif ke Mekah. Air susu unta saya pun udah kering. Dan seluruh orang di sini rata-ratanya air susu untanya kering. Namanya orang jualan, dia tetap mencari orang yang mapan untuk bisa membayar jasanya, betul? Siti Aminah tak ada uang. Saat itu Siti Aminah hanya meminta tolong kepada Halimah, yang lain menolak. Halimah bilang, "Gak bisa, aku gak ada lagi air susu, udah capek letih berjalan, air susu unta gak bisa lagi saya minum." Unta itu kenapa dijadikan alat hijrah? Satu, unta itu bisa mengangkat bahan makanan sampai 1 ton. Yang kedua, unta itu boleh gak minum, gak makan 21 hari. Gak repot. Tapi sekali minum 100 liter. Yang ketiga, unta itu air susunya bisa diminum. Yang keempat, unta itu bisa melihat saat situasi yang penuh dengan padang pasir, situasi perang dia masih bisa lihat walaupun matanya ketutup. Makanya al-ibl, unta itu binatang yang ada dalam Al-Quran. Ini nggak ada lagi nih air susuku. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Apa kata Siti Aminah? Saya artikan ke dalam bahasa Indonesia ya, sirohnya ya, biar paham ya. Pakai bahasa Arab pulang pening pula ibu nanti ya. Jadi apa kata Siti Aminah? Coba dulu aja. Lalu kemudian Halimah dengan berat hati mencoba menyusui Rasulullah. Pada masanya Muhammad belum diangkat jadi nabi. Terkejut Halimatus Sa'diyah, ternyata air susunya banyak, dan lebih uniknya air susu untanya banyak sehingga 100 orang wanita tadi minum air susu untanya Halimatus Sa'diyah. Itu keajaiban yang pertama tuh, Masya Allah. Lalu kemudian apa kata Halimatus Sa'diyah? "Saya ini tidak bisa lama-lama di kota Mekah. Kalau mau saya susui anakmu, saya harus bawa dia ke Taif." Silahkan, kata Aminah, bawalah ke Taif. Dibawa ke Taif 2 tahun. Bayangkan ibu, hamil gak ada suami, pas lahiran gak ada suami, pas lahir susu gak ada, pas susu gak ada, anak dibawa. Banyak orang bilang, apa rasanya jadi Rasulullah? Sekarang saya tanya, apa rasanya jadi Siti Aminah? Itu luar biasa. Dan memang ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah,
banyak sekali keanehan yang dilihat Halimatus Sa'diyah. Dalam riwayat lain dijelaskan, setelah usia 2 tahun Halimatus Sa'diyah kembali lagi ke kota Mekah. Ternyata dia masih sayang dengan Rasulullah, dibawa lagi ke Taif sampai 2 tahun. Setelah usia 4 tahun, lalu kemudian dikembalikan kepada Siti Aminah. Lalu Siti Aminah menemui dan merawat Rasulullah itu di usia 4 tahun, tapi cuman 2 tahun lamanya meninggal pula Siti Aminah. Sekarang kita balik, apa jadinya Rasulullah? Apa rasanya jadi baginda Nabi? Lahir bapak nggak ada, pas lahir air susu emak nggak ada, harus dibesarkan dengan orang lain. Pas kembali usia 4 tahun kepada emak, baru 2 tahun dengan emak meninggal dunia pula. Jadilah baginda Nabi yatim piatu. Bayangkan ibu anak kecil-kecil, baru usia Nabi 6 tahun, dia harus menengok emaknya meninggal dunia. Akhirnya dirawat, dioper ke Abdul Muthalib, ke kakeknya. Rupanya kakek pendek pula umurnya. Rasulullah umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Bayangkan ibu punya cucu kecil 6 tahun, emaknya meninggal, bapaknya nggak ada, usia 8 tahun, kakeknya pula meninggal. Masih kecil. Rasulullah dari kecil udah kehilangan banyak orang yang dia sayangi. Akhirnya pindah kepada pamannya Abu Thalib. Kadang-kadang saya berpikir begini, Bu. Kenapa ya Allah itu membuat Rasulullah itu susah banget hidupnya pada masa kecilnya? Padahal kalau Allah mau, Allah tinggal senangkan aja Rasulullah itu. Kenapa ya Allah susahkan Rasulullah pada masa kecilnya? Kenapa begitu berat kali ujian kepada Rasulullah pada masanya? Kenapa ya? Padahal saya tahu banget, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sebuah sesuatu, kun fayakun. Kenapa Rasulullah dibegitukan? Ternyata menjadi pelajaran buat orang mukmin. Itu jadi pelajaran buat kita. Gimana kalau Rasulullah itu senang terus dari bayi? Tentu pas Oma diuji, Oma bilang apa? Nyo Rasulullah itu yo, kan gitu jadinya kan. Jadi Allah susahkan Rasulullah untuk pelajaran bagi orang yang beriman. Meninggal pula kakeknya di usia 8 tahun. Pindah kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini kafir pula, tapi sayang dengan Rasulullah. Makanya saya pernah jelaskan, akan ada 4 golongan orang di permukaan bumi, dan 4 ini nyata ada di depan kita. Saya alihkan sebentar. Yang pertama adalah orang seperti Abu Bakar. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tidak ada yang percaya, tidak ada yang membela. Yang membela adalah Abu Bakar. Saya percaya dengan Rasulullah walaupun tidak masuk akal. Saya tetap support Rasulullah walaupun tidak masuk akal. Itulah Abu Bakar. Dia menolong, membantu, support dari depan. Ada orangnya di sekitar kita. Mungkin Bu Verina punya orang yang support beliau dari depan. Mungkin Bu Ketua punya Abu Bakar yang support mereka dari depan. Gaya Abu Bakar ada. Yang kedua, ada gaya Abu Thalib. Abu Thalib ini dia support tapi dari belakang. Jadi akan ada orang-orang di sekitar Kaleni, di sekitar Bu Rita, di sekitar Bu Meli, yang dia itu support kita tapi dari belakang aja. Itu gaya-gaya Abu Thalib. Paham? Ada orang yang ketiga yang waktu di bawah dia hina kita, pas kita di atas dia bilang, "Oh, itu kawan aku tuh," kata dia. "Oh, itu kawanku dulu tuh. Oh, itu muridku tuh. Oh, itu tuh CS-ku tuh. Oh, itu soulmate-ku tuh." Siapa dia? Abu Sofyan. Abu Sofyan waktu Rasulullah susah dihina-hina. Pas Islam udah menang baru dia masuk Islam. Dan yang keempat, jangan khawatir. Ada orang gaya Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak pernah berdamai dengan kita. Makin kita naik, makin dia injak. Makin kita sukses, makin dia jungkil balik. Makin kita sukses, makin dia hancurkan kita. Itu ada Abu Lahab. Ibu janganlah teringat wajah Abu Lahab ibu masing-masing. Ya ikhlaskan aja lah, maafkan aja lah. Di sini tidak ada ya. Nah, itu dia Abu Lahab. Nah, jadi Abu Thalib itu. Nah, di usia berapa tahun tadi dengan Abu Thalib pindahnya? 8 tahun dengan Abu Thalib. Jadi dirawatnya. Tidak ada pilihan lain lagi, Bu. Cuma Abu Thalib lagi yang ada. Abu Thalib ini berkawan dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, si Abu-Abu itu. Berkawan dia. Tapi dia punya ponakan, yaitu Rasulullah Muhammad pada masanya. Usia 8, 9, 10, 11,
12. 4 tahun di kota Mekah. Rasulullah itu cuma membantu saja berdagang di kota Mekah, macam berdagang saja. Tapi usia 12 tahun, Abu Thalib ini mulai berpikir, Bu. Itu kan keponakan dia kan? Daripada Rasulullah ini gini-gini aja di kota Mekah, lebih bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Jadi usia 12 tahun Rasulullah sudah berdagang diajak oleh Abu Thalib ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang terdiri dari 4 negara. Palestina, Jordania, Lebanon dan Suriah. Artinya 4 negara. Nggak hafal ya, siap. Nggak hafal, nggak apa-apa ya. Usia 12 tahun berdagang berjalan kaki antar negara. Coba bayangkan. Ya, berdagang antar kaki, berdagang antar negara. Demi Allah, saya review sebentar. Saya sudah ke negara Jordan, sudah ke Palestina. Saya tuh pikir-pikir, ini kota Mekah di mana, Jordan di mana, Mesir di mana, Aqsa di mana. Jadi ada salah satu bukti Rasulullah berdagang di negara Jordan. Dari kota Jordan kita harus naik bis 6 jam menuju padang pasir. Kiri kanan padang pasir. Sinyal nggak ada, manusia nggak ada, yang ada rumah Arab-Arab Badui. Ini pada sekarang loh, bukan pada masa Rasulullah saya perginya. Ini saya pikir ini negara Jordan. Kita mau kemana ini? Sebelum ke Petra, kita jalan 6 jam kiri kanan. Panasnya luar biasa. Minta ampun. Maaf, yang ada di jalan cuman guguk. Guguk itu tak siapa pula yang punya. Sepanjang jalan saya sedih. Karena saya tahu sejarah bahwa Rasulullah itu jalan kaki dulu di sini gitu loh. Ya, cuma ada rumah orang-orang kecil, rumah Arab-Arab Badui. Ternyata udah terbangun masih di padang pasir. Terbangun masih di padang pasir. Cuman ada satu jalan aspal untuk pergi ke titik yang kami tuju. Kemana kami? Kami pergi ke pohon bakawi. Ada namanya pohon sahabi. Demi Allah, di antara negara Jordan, di antara padang pasir yang sangat tandus tak pakai batas, ada satu pohon yang hidup dan akan hidup sampai akhir zaman, namanya pohon bakawi atau pohon sahabi. Ketika saya mendekat ke pohon itu, saya kemudian memang betul-betul takjub dan sedih. Apa sejarah pohon itu? Di antara padang pasir ada satu pohon yang hidup. Padahal hujan di Jordan itu setahun cuma 2 kali, Bu. 2 hari dalam setahun. Hidup, tidak ada daun yang kuning. Daunnya kayak inai. Dia setengah masjid ini, rindang banget. Itu pohon apa? Itu pohon di mana Rasulullah saat berdagang ke negeri Syam mau pulang ke kota Mekah, dia kehausan dan berteduh di pohon itu dengan pamannya. Sampai sekarang ada. Saya udah lihat pohonnya itu. Dan disitulah kemudian Rasulullah ketemu dengan pendeta, yang pendeta itu ngomong kepada Abu Thalib bahwa ternyata ketika ini siapa? Ini ponakanku, aku ajak berdagang ke negeri Syam. Dia akan menjadi nabi setelahnya. Karena kelihatan ketika berjalan menuju kota Mekah ada awan hitam yang melindungi kepala Rasulullah. Saya tanya kepada tour guide-nya, sekarang di mana kota Mekah itu? Tour guide-nya dengan enaknya cuman ngomong, tuh di situ, entah di situ-situ mana, Mak. Coba bayangkan tuh, Maha. Berjalan kaki tuh Rasulullah tuh 4 negara. Tuh di situ. Akhirnya saya minta petanya. Mana petanya? Ternyata masih ribuan kilo. Gitu ya? Tuh di situ. Pakai tuh di situ. Di mana Mekah? Kan ceritanya Rasulullah pulang tuh. Habis dagang pulang ke Mekah. Tuh di situ. Sejauh itu Rasulullah berjalan. Makanya anak muda itu rajin lah. Rasulullah itu kerjanya sampai kayak gitu loh. Ya, masa kita kerja malas-malas? Iya kan? Kalau lagi malas ingatlah Rasulullah. Rasulullah itu dagang 4 negara loh. Itu Masya Allah ya. Jadi pohon bakawi itu ya. Jadi usia 12 tahun Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Usia 12 tahun ya. Hitung lagi. 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun berdagang dengan Rasul. Dengan siapa tadi? Pamannya. Usia 17 tahun
karena Abu Thalib ini entrepreneur, beliau ini adalah pengusaha yang punya quantum thinking yang luar biasa. Akhirnya beliau berpikir delegasi. Ini daripada Nabi Muhammad ini kerja dengan saya terus, nanti dia manja ini. Udah 5 tahun nih kerja dengan saya nih, kan gitu ya. Maka ada baiknya saya lepas dia, saya suruh dia mandiri aja. Akhirnya Abu Thalib berinisiatif menemui Sayyidatina Khadijah. Khadijah itu adalah kawannya Abu Thalib. Begitu sampai di Mekah, Khadijah, ya Abu Thalib, aku punya keponakan. Orangnya baik, ganteng, amanah. Bahkan abu-abu yang Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang Yahudi, saking jujurnya beliau, maka mereka memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, belum ada permusuhan dari Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Itu kawan dagang. Rasulullah itu mulai dimusuhi setelah dia berdakwah diangkat jadi Rasulullah. Jadi bukan ketika Rasulullah lahir langsung Rasulullah itu dimusuhi, tidak. Belum ada permusuhan. Saking belum adanya permusuhan, Abu Lahab, Abu Sufyan memberikan Rasulullah gelar Al-Amin. Udah, daripada dia kerja dengan aku terus, maka aku titipkan ponakanku kepadamu, jadikanlah dia karyawanmu. Maka di usia 17 tahun Rasulullah ketemu dengan Khadijah, sweet 17. Nah, kan ikut pula. Jadi kalau ditanya kapan Rasulullah ketemu dengan Khadijah, usia 17 tahun. Jadi jangan 25 tahun. 25 tahun itu nikahnya. Masa pas bersobok langsung nikah? Nggak gitu kisahnya. Ketemu dulu usia 17 tahun. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Sayyidatina Khadijah. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap gak? Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasulullah usia berapa? Berapa jarak usianya? 15 tahun. Berarti Sayyidatina Khadijah dapat brondong manis. Tapi dari usia berapa tadi Rasulullah mulai kerja? Dari usia berapa mulai kerja? 12. Usia berapa nikah? Berarti berapa tahun dia bekerja baru dia nikah? 13 tahun. 13 tahun Rasulullah bekerja, lalu dia nikah dengan istrinya Khadijah. Dia sanggup memberikan mahar kepada istrinya Khadijah 100 ekor unta. Wah, mantap. Ibu berapa menit? Ini ini wajah-wajah alat sholat semua. Belinya di pasar bawah pula. Ada emas ustazah, tapi dijual setelah nikah. Ya. Jadi memang perempuan itu tidak boleh minta mahar banyak, tapi laki-laki dianjurkan memberi banyak. Ujungnya banyak juga. Oh, ini kan ustazahnya perempuan ini. Gitu ya. Jadi 100 ekor unta, dan sebagian riwayat menyatakan nikahnya di rumah Abu Thalib. Bayangkan. Mereka itu sangat memuliakan wanita. Dan ibu kalau kita, makanya tapi mas kawinnya tinggi. Kalau kita ke Arab, nanti kalau ibu umroh coba tanya, berapa mahar masyarakat perempuan Arab? Laki-laki Arab kalau mau nikah dengan wanita Arab itu butuh uang minimal 400 real, Bu. 400.000 real. Jadi satu wanita itu 1 miliar, Bu. Jadi di Arab itu yang kaya bukan yang banyak unta, banyak mobil, enggak. Mobil itu tercampak-campak aja di sana, Bu. Mobil Fortuner ini jadi jualan cabai aja di sana. Ya, karena nggak pakai pajak, nggak pakai biaya cukai. Jadi ciri orang kaya di negara Arab adalah siapa yang banyak istrinya, lebih banyak uangnya. Karena pintu masuknya aja 1 miliar. Di Arab itu poligami biasa aja, Bu. Kita aja yang heboh, Bu. Ibu jangankan poligami, WhatsApp nyasar aja terbalik-balik, Ibu. Nah, jadi ciri orang Arab yang mapan itu dia banyak istri. Ya, kalau istrinya setuju nggak apa-apa.
Ibu jangankan di poligami, baru membahas poligami aja naik darah ibu langsung. Saya cuma membahas saja, naik langsung hormon kortisolnya tuh. Jangankan suami ibu poligami, suami orang aja yang poligami pusing pula kepala ibu, atau saking sensitifnya gitu lah kan. Bukan suami kita yang poligami, kita baru dengar suami orang poligami, naik hormon kortisol kita, ndak lalu 3 hari 3 malam. Nah ya kan, kalau di Arab itu biasa aja. Ya jadi seperti itu dia. Makanya kan saya sering sampaikan ya, kemarin juga udah saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya. Coba perhatikan, orang Arab kalau tawaf beda dengan orang kita kalau tawaf. Kalau orang kita bertawaf itu rata-rata susah. Pak, pegang istri pak, hilang nanti istri bapak. Saya sendiri, bapak 40. Iya Ustazah, apa yang dipegangnya? Kalingkiang dipegangnya bu. Ya Allah. Ibu lain bu, pegang bapak bu, hilang nanti bu. Saya sendiri dengan mutawifnya. Ini bapak ibu 40, 50. Iya Ustazah, apa yang dipegangnya? Baju ihram yang ditarik-tarik lah. Atau gede-gede baju bapak. Coba kalau orang Arab, pegang istri, jangan sampai terpegang sama orang. Mahal. 1 miliar. Makanya waktu saya masih muda dulu, masih aktif, saya masih di pesantren. Waktu itu pertama kali saya umroh, saya tanya macam sama orang wanita Arab, karena masih muda jadi masih berani. Antunna araftunna annal wajah la aurat indallah. Kalian tahu muka ini tidak aurat. Saya masih kecil berani tanya waktu itu. Kenapa kalian tutup juga muka kalian itu? Itulah bahasa Indonesianya. Apa kata mereka? Ini perintah suami kami. Bayangkan. Saking mahalnya istri ditutup betul-betul. Kalau orang kita beda sedikit. Mobil tuh mahal ditutup betul-betul. Istri tuh buka-buka tercampak-campak aja. Mobil ditutup betul-betul kan? Istri, inilah modelnya. Okay. Saking mahalnya ditutup. Kalau kita istri tercampak-campak ya. Ya kan. Jadi ini dia. Ya, seperangkat alat sholat enggak ya, bercanda saja. Bercanda saja, jangan baper ya, tapi fakta. Nah itu ya. Nah itu mas kawinnya itu ya. Rasulullah dengan Khadijah 100 ekor unta. Lanjut lagi, nanti baper pula ibu enggak bisa pulang saya. Usia berapa tadi nikah? Usia berapa Rasulullah? 25. Apakah udah diangkat jadi nabi? Belum. 25. Usia berapa diangkat jadi Rasul? 40. Berarti berapa tahun Rasulullah nikah dengan Khadijah baru diangkat jadi Rasul? Berarti 15 tahunlah Sayyidatina Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul. Dari nol. Dari karyawan, betul? Sampai menikah, menemani selama jadi Nabi 15 tahun. Nabi punya kebaikan, tidak wajib menyampaikan, belum ada kitab. Tapi kalau Rasul punya kebaikan, menyampaikan, ada kitab wahyu yang turun. Jadi 15 tahunlah Sayyidatina Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul hingga usia 40 tahun. Yang pengen saya detili, perhatikan sampai usia 40 tahun Rasulullah belum ada musuh ya. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal itu tadi kawan dagangnya Rasulullah. Kawan dagangnya Rasul dengan Khadijah. Khadijah itu wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Pada masanya. Nanti kalau pergi umrah, mulai dari rumah Rasulullah, dulu di belakang rumah Rasulullah itu pasar seng untuk orang berangkat haji dan ada pasar di sana. Sampai ke hotel bintang 3 Al-Massa di bawah. Ya, sampai ke atas itu sepertiga kota Mekah semua tanahnya Khadijah. Wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah pada masanya. Tapi walaupun begitu, riwayat mengatakan Rasulullah tidak pernah meminta uang kepada Khadijah. Yang ada dipinjamkan dan Rasulullah menggantinya saja. Dan atau Khadijah memberinya dengan ikhlas. Dan Khadijah tetap dinafkahi oleh Rasulullah SAW. Mendadak pengen kayak Khadijah. Nah usia 25 tahun sampai 40 tahun itu mereka berdagang.
dagang, suami istri dagang. Transaksinya antar orang Yahudi, antar orang Islam, dagang. Dan pada masanya Khadijah itu punya ratusan ekor unta. Unta pada masa dulu sama dengan ruko masa sekarang. Sekarang orang jualan di ruko, di kedai. Dulu orang jualan di atas unta itu barang dagangannya. Kan sanggup mengangkut bahan 1 ton. Jadi unta itu macam ruko untuk berjualan, dagang. Masya Allah. Makanya at-tajirah. At-tajirah itu artinya pedagang. Pedagang itu pada masanya, pada masa Rasulullah at-tajirah. Artinya pedagang. Sekarang kita bilang tajir ya, tajir orang kaya. Walaupun dia nggak pedagang, kita bilang dia orang kaya. Karena pada masanya berdagang itu kaya raya. Nah ya, jadi kalau ibu berdagang, tajir. Tajir itu bahasa Arabnya tajir artinya pedagang. Cuman kita dokter kita bilang tajir ya kan. Siapa tuh kita semua kita bilang tajir. Itu cuma semacam bahasa yang di Indonesia kan. Padahal tajir itu artinya pedagang. Nah, usia 40 tahun tadi Rasulullah berkawan, hartanya sudah banyak, Khadijah hartanya udah banyak. Kemudian Rasulullah ini pada masanya belum Rasulullah, dia mulai pusing dia, Bu. Dia tengok kawan-kawannya tadi, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, dia buat patung, dia taruh ke dalam Ka'bah, dia sembah. Rasulullah mulai gelisah, nih kawan-kawanku kok aneh-aneh nih. Dia lukis wajahnya sendiri, dia taruh di dinding Ka'bah, dia tawaf. Dia mulai buat patung, makanya kemarin makanya patung itu tidak boleh yang dibuat dengan tangan, ya. Dia taruh di dalam Ka'bah, dia sembah. Rasulullah mulai gelisah. Akhirnya dia tinggalkan dagangannya 3 hari. Dia pergi ke Gua Hira, ke Jabal Nur, ya, berjalan kaki dia tanpa izin Khadijah. Gelisah. Jadi kota Mekah ke Jabal Nur itu kalau ibu pergi sekarang itu 7 kilo naik taksi. Naik ke atas cuma 2,5 jam. Di atasnya ada lubang namanya Gua Hira. 3 hari 3 malam Rasulullah bertahanus, diam. Dia bingung nengok teman-temannya, dia gelisah kayak gitulah. Ya, lalu kemudian di atas Gua Hira itu muncul wahyu dari malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa kata baginda Nabi? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Apa maksudnya? Rasulullah itu orang Arab. Tapi ketika mendengarkan ayat Al-Quran, Rasulullah bingung. Karena bahasa Arabnya orang Arab tidak sama dengan bahasa Arabnya Al-Quran. Nah, ketika itu Rasulullah menggigil, jumlah juz dalam Al-Quran berapa? 30. Jumlah ayat 6.666. Turunnya itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berangsur-angsur. Yang di Mekah namanya surat Makkiyah, yang di Madinah namanya surat Madaniyah. Itu wahyu turun macam-macam. Ada yang gerincingan lonceng peka ke telinga Rasulullah, ada yang langit terbelah 2, ada yang Jibril ngomong di balik bukit. Rasulullah menggigil, turun kepada Khadijah. Lalu kemudian Khadijah berkata, kayaknya engkau sudah diangkat menjadi baginda Rasulullah SAW. Menggigil, diselimutin. Saya sering bercandain, ibu suami nggak pulang 3 hari 3 malam, sampai rumah demam, ibu apain dia? Nganga ayo mah, bukan? Nah, ndak pergi dia, ndak izin dia 3 hari 3 malam pergi, nggak nelpon dia. Pas pulang mendemam dia, Kak Meli. Apa yang kita buat? Bawa penyakit saya mah. Kalau Khadijah enggak, lalu dia selimuti Rasulullah. Kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia bangun, dia naik ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, ini tempat dakwah pertamanya Rasulullah. Kan kita sa'i Sofa Marwah. Dia naik ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, lalu kemudian dia ceramah. Dia mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Terkejut si Abu-Abu dari bawah. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Kenapa itu si kawan? Apa yang dia ucapkan dari mulutnya? Karena bahasa Arab Quran beda dengan bahasa Arab orang Arab. Apa yang dia ucapkan dari mulutnya? Muncul fitnah. Ada yang bilang dia itu tukang sihir, ada yang bilang dia pendusta, ada yang bilang dia gila. Karena memang wahyu Allah
tidak sama dengan bahasa mereka. Bahasanya itu beda. Saat itulah singkat cerita, daripada kita tidak pulang-pulang sampai besok pagi, singkat cerita. Singkat cerita, saat itulah drama dimulai. Permusuhan dimulai. Yang tadinya kawan menjadi lawan. Yang tadinya abu-abu dari kawan menjadi lawan. Saat itu Rasulullah diuji. Mulai diuji di usia 40. Sebelum usia 40 kaya raya, betul? Saat itu Rasulullah difitnah. Dibilang tukang sihir, pendusta, gila. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa manusia. Ibu coba lihat ada orang jalan, ngomongnya kita tak paham. Mungkin kita bilang dia gila, betul? Ini orang gila, difitnah. Saat itu Rasulullah dibilang tukang sihir. Ya, lalu Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu kalau difitnah, kalau dia dihina, dicaci maki, dia selalu bilang itu orang bukan jahat, itu orang cuma belum paham saja. Ketika nyampe ke Taif, Rasulullah dilempar kepalanya sampai berdarah kakinya. Lalu kemudian sahabat marah, Jibril malah, jangan Jibril, itu orang bukan jahat, itu orang cuman belum paham. Jadi kalau ada orang yang fitnah kita, gosipin kita, gak suka sama kita, coba ikut gaya Rasulullah. Orang itu bukan jahat, dia cuma belum paham siapa kita. Slebeu, gitu. Ini dikit-dikit marah, digosipin dikit gak tidur, 3 hari 3 malam, ya kan? Ya biasa sajalah, gosip, difitnah itu ibarat sakit flu aja. Semua orang pernah menjadi korbannya, penyakit paling ringan itu. Nah ini kan korban-korban ghibah semua nampaknya. Biasa itu, tidak ada masalah ya. Jadi Rasulullah itu dihina, dicaci maki, digosipin, biasa saja. Ya itu orang cuma belum paham. Ada orang Arab Badui kencing di masjid, Umar bin Khattab bilang aku penggal kepalanya. Jangan Umar, itu orang belum paham. Tuh Masya Allah. Jadi mulai sekarang jemaah HCI harus punya prinsip. Kalau ada orang tidak suka, ada orang fitnah, orang gibah, jangan sibukkan diri dengan mereka. Pertama, fokuskan diri dengan orang-orang yang menyayangi kita. Jemaah-jemaah kita. Ini kita satu jemaah. Yang kedua, itu orang bukan jahat, dia cuma belum paham saja. Yang ketiga, bisa jadi dia Abu Lahabnya. Oke? Oke, lanjut ya. Ketawa aja pun, lanjut. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Masya Allah. Oke, lanjut apa tadi? Sampai mana tadi cerita saya? Difitnah, dihina, dicaci maki macam dia biasa aja. Akhirnya nggak bisa ini. Akhirnya dipakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Cara kedua adalah dengan dibunuh saja nih orang. Banyak kali orang masuk Islam karena dia, maka dibunuh saja. Siapa yang pengen bunuh saat itu? Umar bin Khattab. Belum masuk Islam dia. Umar bin Khattab duduk ya dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu-abu, dia duduk. Hei Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu-abu, saya akan penggal kepala Muhammad dan saya akan bawa ke tengah-tengah kalian. Jadi Umar bin Khattab itu keras. Sikit-sikit penggal. Sampai Rasulullah udah jadi Rasulullah pun dia tetap keras. Dengan orang-orang kafir dia keras, tapi malam dia menangis, ingat dosa. Jadi siang dia keras, malam dia menangis. Itu Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab jalan ke rumah Rasulullah ingin membunuh Rasulullah dan udah memegang pedang. Ketemu orang Yahudi tepi jalan. Engkau mau kemana Umar? Aku mau ke rumah Rasulullah, aku akan bunuh dia. Apa kata orang Yahudi? Ngapain kau bunuh dia? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Makin marah dia dengan adiknya. Pergi dia ke rumah adiknya. Dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Si Abu-abu bingung. Ini orang digosipin, difitnah, santai aja dia. Dibunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara yang ketiga, yaitu dengan dinegosiasi. Panggil Rasulullah baik-baik. Ya Muhammad, ta'al. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal duduk, dipanggil Muhammad. Ta'al. Muhammad santai aja dia, macam tak tahu aja dia. Dia datang. Ada apa ya Abu-abu? Begitulah lebih kurang. Gini aja lah Muhammad. Yang udah masuk Islam udahlah. Yang belum masuk Islam kau stoplah dakwahmu itu. Kita ini tadi berkawan. Sedak kamu ada, kita jadi bermusuhan. Kayak mana caranya? Kata Rasulullah. Gini aja caranya. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu.
Lalu kemudian Rasulullah bilang, tidak bisa. Akhirnya dinaikkan. Kalau enggak gini aja lah. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Rasulullah sempat ragu, Bu. Bergetar lututnya, Bu. Turun wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abiduna ma lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau Rasulullah, nggak bisa, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Rasulullah itu kalau dia ragu, turun wahyu. Kalau kita ragu, entah kapan-kapan wahyu turun. Ragu dia, nggak bisa juga. Akhirnya yang ketiga, ketawa. Akhirnya nggak bisa, dibunuh nggak bisa, dihina nggak bisa, difitnah nggak bisa, dinego nggak bisa. Akhirnya dipakai cara terakhir, diboikot. Ini adalah penyebab kematian Khadijah. Kita tutup cerita sampai di boikot ini. Boikot itu gimana? Orang Yahudi tidak boleh memberi barang dagangan orang Islam. Orang Islam tidak boleh beli barang dagangan orang Yahudi. Tadi Khadijah punya banyak sekali barang dagangan, lalu kemudian tidak ada orang yang belanja. Dan akhirnya boikot terjadi 3 tahun, lama-lama Khadijah bangkrut. Betul? Ibu jangankan punya barang dagangan 3 tahun gak ada orang beli. Seminggu aja gak ada orang beli, tutup toko. Betul ya? 3 tahun, 300 orang kaum muslimin mati kelaparan karena boikot itu. Di antaranya yang mati adalah Khadijah. Sebagai penutup saya ceritakan kematiannya, minggu depan kita sambung. Khadijah, kenapa engkau lemah? Aku tidak makan ya suamiku. Miskin dia, diboikot, bangkrut dia. Makanya boikot itu sebenarnya paling manjur untuk mematikan orang-orang. Ya, coba kita aja nggak serentak boikot Israelnya. Boikot. Nah, aku tidak makan. Lah, bukankah aku sisakan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang yang dimujahid. Bukankah kenapa engkau tidak minta makan kepada Umar, Abu Bakar, sahabatku? Aku tak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamimu? Apa kata Khadijah? Suamiku, kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Bisa? Masalahnya suami kami nggak kayak Rasulullah, Zah. Kau nak diminta ndak keluar piti itu doh. Akhirnya Khadijah berkata, suamiku, anakku habis, anak meninggal semua di medan perang, uangku habis. Andaikan aku mati nanti, tunggu mayatku kering ya Rasulullah, gali kuburku, ambil tulang belulangku ya Rasulullah, kau jadikan jembatan untuk berperang, kau ambil darah jantung dan kau ambil tulang belulangku, kau jadikan senjata untuk berperang kepada kaum muslimin. Masya Allah, itulah Khadijah, wanita nomor 1 paling kaya, meninggalnya paling miskin. Wajar disayangi oleh Rasulullah, wajar dicintai Rasulullah. Beda dengan Aisyah. Aisyah itu dapat Rasulullah, dia udah kaya. Bapaknya aja Abu Bakar udah orang kaya. Tapi Khadijah betul-betul menemani Rasulullah dari nol. Wajar kadang-kadang bersama Aisyah, Rasulullah tersendat mulutnya menyebut nama Khadijah sehingga Sayyidatina Aisyah cemburu. Wajar orang yang paling kaya meninggalnya paling susah. Khadijah mengajarkan kepada kita, kalau di atas rendahkan hati, kalau di bawah lapangkan hati. Kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan al-hazihin niyah al-Fatihah. Al-hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna apa-apa yang diberikan oleh Ustazah Nela Luki dapat
bermanfaat bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.